Kau sendiri yang mengatakan kau pergi makan malam bersamanya. Tuan Larios sering mengajak wanita keluar. Itu memang kebiasaannya. Bukankah begitu? Dia seorang ayah tunggal yang masih muda dan menarik. Dia berhak untuk itu. Tidak ada yang lebih masuk akal. Kau benar-benar membuat aku merasa lega. Kau temanku. Rasanya sedih jika itu terjadi pada kita, ya kan? Itu? Bahwa kita jatuh cinta pada pria yang sama. Kau mencintainya? Sangat mencintainya. Jadi kau akan menikah? Ayo, jangan diam saja. Kenapa kalian tidak berkomentar? Luciano, sebelum mengatakan sesuatu, mungkin sebaiknya kami tahu siapa yang ingin kau nikahi. Siapa ya? Coba tebak. Claudia Schiffer, Thalia, Julia Roberts, Salma, Cecilia. Aku akan menikahi Cecilia. Kau akan menikahi Cecilia? Itu kabar baik, Luciano. Aku lega sekali. Selamat ya. Kamu membuat pilihan terbaik di dalam hidup. Aku rasa begitu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini lucu sekali. Aku yang menikah, tapi kau yang berterima kasih. Luciano, jika hanya karena itu, aku hanya memberikan selamat. Tapi aku berterima kasih karena ini menyangkut kebahagiaan putrimu. Putriku, si anak nakal. Kau harus membantuku dengannya. Membantumu? Bagaimana? Untuk pertama kalinya, aku malu kalau harus duduk di depan Dulce Maria dan mengatakan bahwa ayahnya akan menikah. Kau ingin aku yang memberitahunya? Kau bisa cari kata-kata yang tepat? Tidak ada yang lebih mudah daripada memberitahukan dia tentang hal ini. Ayahmu akan menikahi Cecilia. Luciano, kau lebih mahir memilih istri daripada memilih dasi. Kau mau kembali ke hal itu lagi? Kau mau mulai lagi? Cecilia itu sangat perasa. Kuharap dia tidak pingsan ketika mendengar hal ini. Sekarang aku hanya harus melamar Cecilia. Tuan, lihat apa yang kuperbuat, astaga. Aku bertahu bahwa aku mencintai Tuan Larios, tapi kau hanya bisa mengatakan, oh bagus. Jatuh cinta pada seseorang itu bagus, dan jika dia membalas cinta kita. Ada yang memberitahumu? Memberitahu apa, Veronica? Bahwa kami keluar beberapa malam lalu dan Luciano mau melamarku. Aku langsung menyebut nama Luciano. Ya ampun. Itu memang namanya, kan? Aku tidak sengaja mendengarnya di kantor ketika dia beritahu temannya bahwa dia mau melamarku. Setelah itu kami makan malam, bahkan kami berdansa malam itu. Hah? Kalian berdansa? Iya, tapi dia diam saja. Mungkin dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan. Mungkin dia menunggu kesempatan lain. Aku sudah memikirkannya, dan bahkan aku berpikir kesempatan itu tidak akan datang lagi. Kenapa? Sikap Luciano terhadapku kemarin sangat dingin, dan bahkan terlihat ada jarak. Dia sangat mencemaskanmu, tapi sekarang aku jadi lega. Lega? Iya, Cecilia, karena sekarang aku tahu bahwa kau tidak mencintainya dan dia tidak jatuh cinta kepadamu. Kenapa menangis? Karena aku terharu karena kau jatuh cinta. Terima kasih, Cecilia. Kau adalah teman yang terbaik. Estefania benar. Ketika kau membuatku cemburu tentang Cecilia didekati pria, aku langsung membuat keputusan. Luciano, aku tidak ingin mengingatkanmu tentang hal yang tidak terduga. Bagaimana jika Cecilia menolakmu? Cecilia? Sudahlah. Kemarin aku mengobrol dengannya. Dari ucapannya, aku menyadari dia merelakanmu. Reaksinya itu cukup normal. Aku perlakukan dia dengan tidak baik. Tapi akan kunyatakan perasaanku padanya. Aku yakin dia akan berkata ya.
Suster kepala, kau harus tanya aku siapa yang mau dinikahi sepupuku. Iya, Estefania. Kita sudah sering membicarakan itu. Kau bisa bayangkan jika aku merasa takut. Tidak perlu takut lagi. Luciano mau menikahi Cecilia. Semoga berkat Tuhan menyertainya. Aku tidak bisa beritahu, tapi sebenarnya aku harus menemui Pastor Gabriel di gereja. Dan di jam ini dia hanya bisa menemuiku. Dengar, tidak ada yang memintamu penjelasan. Temui dia dan kembali kapanpun kau mau. Tidak kapanpun aku mau. Ini adalah pekerjaan, jadi aku harus patuh pada jadwal. Dalam pekerjaan apapun, orang harus mematuhi orang yang berkuasa. Dan itu adalah aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku akan segera pergi dan kembali secepatnya. Permisi. Anak itu pasti gembira sekali. Sama seperti aku. Suster kepala, kalau diizinkan aku ingin bicara dengan Dulce Maria di gudang bawah tanah. Aku tidak bisa menolak walau aku mau. Gudang ruang bawah tanah itu miliknya. Hingga aku terpikir untuk memberikan gudang itu untuknya. Ya, Noe. Malam ini malam yang besar. Malam yang besar? Aku akan mengajak Cecilia pergi dan melamarnya selama makan malam. Tapi tentu saja, aku harus mengurus beberapa hal lebih dulu. Aku tidak mengerti. Aku harus menyiapkan perawat dan usungan agar mereka bisa menangkapnya kalau dia pingsan. Tentu saja, pingsannya berarti dia mencintaiku. Ini pertama kali aku dengar orang melamar dan dia butuh usungan. Kasusku ini berbeda. Serigala dan si tudung merah. Si tudung merahnya tidak ada. Apa dia sudah pulang? Tidak. Dia menemui kakakmu Gabriel di gereja. Aku akan menemuinya setelah dia keluar dari gereja. Kenapa tidak menunggu saja? Noe, aku sangat ingin memberitahu Cecilia tentang malam kami yang sangat istimewa nanti. Luciano. Ya? Sudah pikirkan Veronica? Apa aku bisa melamar dua wanita? Tidak bisa. Jadi, aku memilih Cecilia. Jadi, kau datang kemari untuk mengaku dosa? Pastor Gabriel, aku sedang menghadapi krisis terburuk dalam hidupku dan aku tidak kuat lagi. Aku harus mengeluarkan isi hatiku sekarang. Nelayan pergi ke laut untuk melihat hati sarangnya yang dilihatnya. Nyonya Estefania, Dulce Maria menunggumu di gudang bawah tanah. Terima kasih, Suster. Nyonya, apa aku boleh di sana ketika kau bicara dengannya? Maaf, Fortunata. Tapi sepertinya kami harus bicara berdua. Ini pembicaraan antar wanita. Aku harus beritahu dia bahwa ayahnya mau menikahi Cecilia. Oh, astaga! Rambut palsunya bagus, Tante. Kalau aku dewasa, aku mau pakai rambut palsu setiap hari. Tante lebih suka kalau kau jadi apa adanya. Anak manis, kau punya impian baru tiap harinya. Orang dewasa tidak bermimpi. Ya, tapi kami lalu bangun. Tapi anak kecil juga bangun. Ada usiamu ini dan mulai menjalani zaman rambut palsu. Tante rambut palsu cantik sekali. Kabar yang Tante bawa lebih bagus lagi. Katakan. Dulce Maria, walaupun ayahmu memiliki dirimu, Paman Noe dan Tante, dan banyak teman, jauh dalam dirinya dia kesepian. Ada saatnya ketika tiap wanita atau pria butuh pasangan. Ayahmu kehilangan pasangannya. Ibu dengan rambut pirang. Tante mengalami hal sama. Tapi akhirnya datanglah Paman Noe. Waktu yang baik untuk Tante. Sekarang Tante bersama seseorang lagi. Dan ayahmu mau mengalami sesuatu yang mirip dengan Tante.